Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya nak? Miss harap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di sini Miss ingatkan anak-anak Miss silahkan menonton video pembelajarannya hingga selesai dan ikuti instruksi yang diberikan ya nak ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teknologi produksi sandang dan teknologi produksi pangan. Berikut materi penjelasannya. Enggak ya makan yogurt, tempe, susu, keju, nasi dan lain-lain. Nah, tahukah kalian makanan-makanan tersebut merupakan hasil pangan? Nah, di sini ada yang sudah tahu belum ya? Pangan itu apa sih? Nah, teman-teman, pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan biasanya dihasilkan dari hasil peternakan, sedangkan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari hasil pertanian dan hasil perkebunan. Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan tersebut mudah membusuk dan tidak dapat kita konsumsi lagi. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk membuat makanan tersebut bisa bertahan lama adalah dengan menggunakan teknologi pangan. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak teknologi pangan itu apa sih? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya bertahan lama serta tidak cepat membusuk. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengolah hasil pangan menggunakan teknologi pangan dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pengawetan, yang kedua, pengemasan, yang ketiga, penyimpanan. Manfaat adanya teknologi pangan adalah yang pertama, membuat makanan menjadi lebih awet. Yang kedua, membuat makanan menjadi lebih bernutrisi. Yang ketiga, membuat makanan bebas dari penyakit. Yang keempat, membuat makanan lebih praktis untuk dimakan. Yang kelima, dapat mengurangi sisa bahan pangan. Yang keenam, meningkatkan kreativitas produsen pembuat makanan olahan. Dan yang ketujuh, meningkatkan pendapatan produsen pengolah makanan. Nah, teman-teman, berikut ada beberapa contoh hasil teknologi pangan yang dihasilkan dari tumbuhan. Yang pertama, singkong. Hasil teknologi pangan dari singkong, contohnya bisa menjadi keripik singkong, tepung tapioka. Lalu ada jagung. Hasil teknologi pangannya, tepung maizena, popcorn. Lalu ada kedelai. Kedelai ini paling terkenal. Nah, hasil teknologi pangannya bisa berupa tempe, tahu, kecap, susu kedelai. Ada kelapa, hasil teknologi pangannya bisa berupa santan, nata de coco, minyak kelapa. Nah, ada sayuran bisa kita jadikan asinan atau keripik. Lalu padi bisa kita olah menjadi beras. Nah, ada juga buah-buahan. Buah-buahan biasanya hasil teknologi pangannya dibuat menjadi selai, jus, manisan. Oke, untuk hasil teknologi pangan selanjutnya ialah yang berasal dari hewan, biasanya hewan ternak ya. Ada ikan, hasil teknologi pangannya bisa berupa minyak ikan, bakso ikan, ikan sarden. Sapi, hasil teknologi pangannya bisa berupa kornet, sosis, bakso. Susu sapi bisa kita olah menjadi susu, keju, yogurt, mentega. Ayam, hasil teknologi pangannya bisa berupa bakso, sosis. Ada juga telur bebek, bisa kita olah menjadi telur asin.
apakah kalian tahu terbuat dari apa sih pakaian orang-orang pada zaman dahulu? Terus bagaimana ya proses pembuatan pakaian sehingga sampai ke tangan kita? Atau pernahkah teman-teman memikirkan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat pakaian sehingga bisa nyaman kita pakai? Nah, teman-teman, sebelum kita membahas semua hal itu, kita harus memahami bahwa pakaian adalah termasuk sandang. Nah, apa ya sandang itu? Yuk kita pelajari bersama. Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Kemudian, seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain, seperti kapas, sutra, dan yang lainnya. Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan atau teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Manfaat teknologi sandang yang pertama adalah pakaian memiliki corak dan motif yang bervariasi. Yang kedua, membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, mempercepat proses pembuatan pakaian. Yang keempat, mempermudah proses pendistribusian ke seluruh pelosok negeri. Dan yang kelima, ditemukannya bahan-bahan baku pembuat pakaian lainnya. Nah, teman-teman, fungsi pakaian yang kita pakai sehari-hari itu adalah yang pertama, untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. Yang kedua, melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain. Yang ketiga, melindungi tubuh dari gangguan serangga. Yang keempat, pakaian juga sebagai identitas diri. Yang kelima, pakaian juga berfungsi sebagai tanda status sosial. Yang keenam, pakaian sebagai simbol budaya. Yang ketujuh, pakaian sebagai baju profesi. Dan yang kedelapan, pakaian sebagai status gender, apakah laki-laki atau perempuan. Bahan baku sandang bisa kita dapatkan dari dua jenis. Yang pertama dari bahan alami yang bisa kita dapatkan dari alam. Yang kedua dari bahan buatan atau bahan sintetis. Macam-macam bahan baku sandang yang berasal dari alam. Yang pertama kapas, yang kedua ulat sutra, yang ketiga kulit hewan, yang keempat tumbuhan rami, dan yang kelima bulu domba. Oke, yang pertama kita bahas adalah kapas. Kapas dapat diolah menjadi kain yang sekarang kita kenal dengan nama kain katun. Kain katun tidak mudah kusut saat dicuci, menyerap keringat, dan tidak berbulu. Contoh kain katun dapat kita jumpai pada pakaian sehari-hari. Bahan baku alami yang kedua adalah ulat sutra. Pada fase kepompong, ulat sutra dapat kita olah menjadi kain sutra yang memiliki tekstur mulus, tidak licin, dan lembut. Pada saat terkena cahaya, kain ini akan berkilauan. Nah, kain sutra biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi. Nah, bahan baku alami yang ketiga adalah kulit hewan. Kulit hewan yang sering digunakan adalah kulit sapi, kambing, dan domba. Pakaian yang terbuat dari kulit-kulit tersebut dapat memberikan rasa hangat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, berikut adalah contoh pakaian yang terbuat dari kulit hewan. Bahan baku alami yang ketiga yaitu tumbuhan rami.
Tumbuhan rami merupakan bahan baku kain yang kita kenal dengan nama kain linen. Kain linen digunakan untuk membuat pakaian, serbet, tirai, taplak meja, handuk, dan lain-lain. Karena teksturnya kaku dan tebal namun halus ketika dipakai. Bahan baku alami yang kelima yaitu bulu domba. Bulu domba merupakan bahan baku untuk membuat kain wol. Kain wol memiliki tekstur halus, lembut, ringan, tidak gerah saat dipakai, serta memberikan kehangatan bagi si pemakai. Nah, berikut contoh pakaian yang terbuat dari kain wol. Jenis bahan baku sandang yang kedua yaitu bahan sintetis atau bahan buatan. Nah, contohnya adalah spandek. Kain spandek itu bisa kita temui di baju olahraga dan lain-lain. Dari video pembelajaran tadi, anak-anak Miss dapat merangkum dan menulisnya ke dalam buku catatan bahasa Indonesia kamu ya. Dan untuk tugasnya, anak-anak Miss silahkan buka buku paketnya Menjadi Indonesia. Kerjakan halaman 96, 97, dan 98. Ikuti instruksi yang diberikan ya. Dan jika sudah selesai, hasilnya kamu foto, lalu kamu kirimkan ke WA pribadi Miss. Jika ada pertanyaan tentang materi hari ini, kamu boleh langsung tanyakan ke WA pribadi Miss ya nak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Miss ucapkan terima kasih dan selamat pagi.